Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, NIM 17010107 dari Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh software Google Drive, yang mana saya dituntut untuk mempresentasikan Google Drive untuk menempuh mata kuliah komputasi awan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Google Drive. Google Drive merupakan sebuah layanan Google untuk penyimpanan awan dan pencadangan file untuk foto, video, ataupun file-file yang banyak. Sehingga bisa membuat file yang disimpan di dalamnya dapat diakses dari mana saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur Google Drive. Ada apa saja di fitur-fitur Google Drive? Pertama, integrasi dengan produk lain, kapasitas penyimpanan, dan selanjutnya. Baik, kita akan membahas satu persatu apa itu integrasi dengan produk lain. Integrasi dengan produk lain merupakan bagian penting pada Google Drive. Kenapa kalau saya bilang seperti itu? Pasalnya, fitur ini terintegrasi dengan produk Google lain seperti Google Doc, Google Sheet, ataupun Google Slide. Baik, seterusnya saya akan membahas tentang kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan berbasis cloud mendapatkan kapasitas dari layanan Google Drive. Jadi maksudnya kapasitas penyimpanan ini mempunyai layanan bersama Google Drive gitu. Selanjutnya kita bahas tentang fitur yang ketiga, yaitu sharing dan privasi hak akses. Kemudahan Google Drive adalah berbagi file dengan hal yang menggunakan fitur sharing. Anda cukup memasukkan email partner Anda pada isi form sharing. Jadi maksudnya sharing pada Google Drive itu kita tinggal masukkan email ke Google Drive. Itu enaknya Google Drive gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas fitur yang keempat, save file. Save file merupakan Google Drive yang sangat memanjakan untuk pengguna. Di antaranya adalah pencarian file berdasarkan file formulir, format file yang dicari, memiliki file, tanggal modifikasi, dan lainnya. Maksudnya save file ini itu sesuatu yang sangat dimanjakan, karena ketika kita ingin mencari tanggal atau ingin memodifikasi file itu bisa di save file. Terus fitur selanjutnya itu adalah fitur penerjemah dokumen. Fitur penerjemah dokumen terhubung dengan Google Translate. Anda bisa memasukkan file dokumen Anda, kemudian membuka file tersebut. Jadi fitur penerjemah dokumen ini terhubung dengan Google Script, Google Translate. Jadi ketika kamu ingin translate untuk sesuatu yang tidak tahu, kamu tinggal masuk ke fitur penerjemah dokumen. Baik, fitur selanjutnya itu adalah convert PDF to text. Ini sudah jelas, mungkin dilihat dari namanya saja sudah tertera, sudah agak sedikit tahu apa itu pembahasan convert PDF to text. Baik, selanjutnya saja kita membahas fitur yang terakhir yang ada di Google Drive. Itu adalah revision history. Apa sih revision history? Revision history ini berfungsi untuk melihat history. Jadi ketika kita ingin melihat history, melihat sesuatu yang ada di Google Drive, kita tinggal di revision history. Mungkin itu fitur-fitur yang ada di Google Drive.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kelebihan Google Drive. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan Google Drive. Ada banyak kelebihan yang ada di Google Drive. Di antaranya sinkronisasi yang mudah dilakukan, jumlah memori yang cukup besar, dapat menyimpan file banyak format, bisa dipakai sebagai history WhatsApp, dapat membagikan file dengan mudah, dan selanjutnya. Kita akan membahas satu persatu. Sinkronisasi yang mudah dilakukan. Sinkronisasi yang mudah dilakukan. Salah satunya sistem operasi smartphone membuat Google sangat mudah memasukkan beberapa produk andalannya. Jadi ketika kita ingin memasukkan ke smartphone, kita tinggal mensinkronisasi dulu. Kita lihat apakah bisa atau tidak gitu. Selanjutnya kita akan membahas jumlah memori yang cukup besar. Di jumlah memori, kelebihan Google Drive selanjutnya itu adalah jumlah memori yang cukup besar. Jadi ketika kita ingin menyimpan file yang sangat besar, kita bisa disimpan di Google Drive. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. File saya terlalu besar sampai 20 giga. Tidak usah cemas. Karena kita sudah ada Google Drive gitu. Jadi tinggal masukkan saja di Google Drive. Itu mungkin. Yang ketiga, dapat menyimpan file banyak. Itu sama saja dengan jumlah memori. Kita bisa menyimpan file sebanyak mungkin di Google Drive. Selanjutnya bisa dipakai sebagai hosting WhatsApp. Apa sih hosting WhatsApp? Kelebihan dari bisa dipakai sebagai hosting website itu mungkin kelebihan yang baru dipakai oleh Google Drive. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan yang ada di Google Drive. Dapat membagikan file dengan mudah. Ketika kita ingin meminta file, ketika kita ingin menyalin file dari Google Drive ke suatu tempat, kita dapat melaksanakan dengan mudah. Kita tinggal cari Google Drive-nya, cari filenya, kita langsung pindahkan gitu. Yang kelima, dapat digunakan sebagai backup data. Ketika kita ketika kita ingin menyimpan membackup data, kita tinggal disimpan di Google Drive, mungkin itu bisa. Yang selanjutnya, dapat menjalankan maupun edit file. Ketika kita ingin mengedit, kita gak usah masuk lagi ke semacam contoh ke Word, gitu, kita langsung ke Google Drive-nya saja. Yang terakhir, kelebihan Google Drive itu adalah sistem keamanan yang cukup tinggi. Jadi tidak tanggung-tanggung. Google Drive itu memiliki keamanan yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa menghack atau masuk ke Google Drive dan mengambil file-file yang ada di Google Drive. Itu kelebihan Google Drive. Baik, kita selanjutnya akan membahas kekurangan Google Drive. Ini kok sedikit sekali ya kekurangan Google Drive ya. Ini cuma ada 2. Kok seakan-akan pincang gitu. Padahal kelebihan Google Drive itu terlalu banyak. Sedangkan kekurangan ini terlalu sedikit. Mungkin ini yang ada di mungkin ini enaknya Google Drive. Kekurangannya itu sedikit, kelebihannya itu terlalu banyak. Baik, kita akan membahas kekurangan Google Drive. Apa sih kekurangan yang ada di Google Drive? Yang pertama, sangat tergantung pada jaringan internet. Jadi kalau kita memainkan Google Drive secara offline, itu otomatis kita tidak bisa masuk ke Google Drive. Yang kedua, backup data di PC masih belum optimal. Ini mungkin sepengetahuan saya, backup data ini pada komputer, pada aplikasi. Jadi ketika kita membackup data dari PC, dari komputer ke aplikasi, itu kurang maksimal gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
apabila ada pertanyaan atau keluhan atau sesuatu yang masih menjanggal di hati pemirsa, segera tanyakan kepada Mr. Tony and the Wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.